Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang di tayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Salam, selamat pagi, puji Tuhan sampai saat ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah dan dimanapun berada? Kami berharap dalam keadaan yang sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami akan membacakan penegasan Warta Jemaat untuk Minggu 30 Agustus 2020 sebagai berikut. Pertama, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka mengucapkan selamat beribadah Persi Keluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, dan Grapirat, ataupun warga jemaat di luar kawasan Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka dimanapun berada yang mengikuti tayangan ibadah ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Yang kedua, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat di kawasan Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka, terkhusus dari tanggal 30 Agustus sampai 5 September 2020. Yang ketiga, ibadah Minggu Persi Keluarga di rumah dan melalui siaran ibadah online akan terus dilaksanakan sampai Majelis Sinode dan Satgas Pencegahan COVID-19 Kota Palangkaraya mengizinkan pelaksanaan kembali ibadah di gereja. Yang keempat, diberitahukan kepada remaja, pemuda di kawasan Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka bahwa pelaksanaan katekisasi tahun 2020 akan dimulai pada bulan September. Untuk pendaftaran sudah dapat dimulai dari sekarang sampai akhir bulan Agustus. Belangko pendaftaran katekisasi dapat diambil di kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka pada jam kerja, atau dapat meminta file belangko melalui nomor WA 0852 4972 9534. Adapun syarat untuk dapat mengikuti katekisasi adalah sebagai berikut. A. Mengisi belangko dan mengembalikan belangko ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka. B. Melampirkan fotokopi kartu baptisan kudus 1 lembar. C. Berusia minimal 16 tahun
pada bulan November 2020. Untuk teknis pertemuan atau jadwal katekisasi akan diinfokan melalui Warta Jemaat. Kelima, BPH Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat sekalian atas persembahan syukur yang telah dikumpulkan melalui amplop yang diantar ke kantor majelis ataupun melalui transfer rekening bank. Yang keenam, BPH Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tayangan ibadah online atau streaming ini dapat terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, persembahan ibadah minggu atau ibadah rumah tangga persi keluarga yang dilaksanakan di rumah dapat diserahkan ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka setiap hari kerja dan jam kerja pukul 9.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB atau di store ke nomor rekening BRI 7903 mendatar 01 mendatar 001440 mendatar 53 mendatar 7 atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka. Bukti setor transfer dapat disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka. Yang kedelapan, ibadah minggu online kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Rusmira MTH. Mewakili segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Demikian Warta Jemaat untuk kita pada kesempatan ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam ibadah. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan Allah kita dengan penuh hikmat. Fokuskan hati, pikiran dan jiwa. Kita menyanyi dari spesial song 1 nomor 75 ayat 1 dinyanyikan 2 kali. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Suci, 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 jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan menaikkan doa kita. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Allah, atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Allah, oleh kasih dan rahmat-Mu yang besar, sebab kami adalah umat milik kepunyaan-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh mengasihi kami. Terbukti sepanjang 1 minggu yang telah lewat, Tuhan sudah menyertai dan memberkati hidup kami. Namun Engkau membenci segala dosa dan kejahatan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Syukur untuk penyertaan dan tuntunan-Mu melalui kuasa Roh Kudus yang boleh kami rasakan dalam hari-hari perjalanan hidup kami, sehingga kami dikuatkan. Jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membuka dan membaca firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Buatlah kami boleh memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Demi nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu,
Bapak Ibu sidang Jumat dan sidang Jumat yang ada di rumah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-15 dengan perikop Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, di tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah
kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan diambil dari Injil yang ditulis oleh Rasul Matius. Injil Matius pasal 16 dari ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus agar kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa yang rajani dan yang rahmani, yang kami sembah dan puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi minggu ini, kami umat-Mu datang beribadah di hadapan-Mu. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami bersyukur karena Tuhan menyertai dan memberkati hidup kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama menerima firman-Mu yang penuh kuasa. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak mengeraskan hati kami, sehingga firman Tuhan tinggal diam dalam hati bahkan kehidupan kami, yang berakar, bertumbuh, seraya berbuah dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Berkati kami yang menerimanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berseru, amin. Injil Matius pasal 16 dari ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan pertama
tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang beribadah pada minggu ini. Apa kabar? Salam sehat. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Pada minggu ini, nas firman Tuhan yang dinyatakan bagi kita berdasarkan Almanak Nas GKE yang terdapat dalam Injil Matius pasal 16 dari ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Dan Lembaga Alkitab Indonesia telah memberi judul Pemberitahuan Pertama tentang Penderitaan Yesus dan Syarat-syarat Mengikut Dia. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Dalam nas kita pada ayat 21, kepada murid-murid Tuhan Yesus menyatakan, Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini Bapak, Ibu, Saudara, yang tentunya menjadi misi Yesus yang hadir menyatakan diri di dunia dalam rangka penyelamatan umat manusia dari dosa. Matius sebagai penulis Injil belum menyingkapkan secara terang-terangan Yesus sebagai Mesias. Nah, ini Bapak, Ibu, Saudara dapat dibaca di dalam nas sesuai dengan Almanak Nas GKE minggu lalu yang terdapat dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Yesus telah bertanya
kepada murid-murid, "Tetapi apa katamu? Siapa aku ini?" Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jadi Simon Petrus mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Namun pada akhir ayat dalam perikop pengakuan Petrus itu dikatakan pada ayat yang ke-20 bahwa Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Jadi ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, suatu cara atau gaya dari penulis Rasul Matius yang mengatakan bahwa Mesias itu belum saatnya diketahui oleh orang banyak. Dan ahli-ahli juga menafsirkan mengapa Yesus melarang ini, tentu tidak menghendaki bahwa orang banyak hanya mengikut Dia, memperoleh mujizat saja. Mengikut Dia hanya untuk kepentingan bagi pribadi mereka. Tidak sungguh-sungguh mengikut Dia, mengakui bahwa Dia adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan mengasihi Tuhan, untuk itu Yesus memberitahukan bahwa Ia Mesias yang nantinya akan banyak menderita dan kemudian dibunuh, dan Ia akan bangkit pada hari ketiga. Apa yang telah Ia beritahukan ini Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Ini pada ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara, apa yang dipikirkan oleh Petrus adalah mewakili dari pemahaman orang-orang Yahudi tentang Mesias. Bahwa Mesias yang dijanjikan, yang telah dinubuatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah Mesias yang tampil sebagai penyelamat, sebagai raja yang membebaskan mereka dari penjajah. Jadi bukan Mesias yang menderita. Oleh sebab itu Petrus melihat bahwa Yesus sebagai Mesias yang demikian. Tetapi sebaliknya, Yesus mengatakan bahwa Petrus telah dikuasai oleh iblis. Dikatakan pada ayat yang ke-23, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia dalam rangka menyelamatkan manusia yang berdosa agar beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk itu telah dikerjakan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu, nas selanjutnya di mana Yesus mengajak untuk orang-orang mengikut Dia. Dikatakan pada ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya, dan mengikut aku. Mengapa Bapak Ibu Saudara, ajakan Yesus mengikut Dia setelah Ia menjalankan misi penyelamatan? Karena bagi orang-orang yang mengikut Dia tidak mungkin untuk mampu melakukan sebagaimana apa yang telah Ia lakukan. Tidak mungkin manusia itu bisa menyelamatkan dirinya. Oleh sebab itu, ajakan mengikut Yesus bukanlah suatu ajakan yang dalam penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara, ada beberapa yang mengatakan bahwa mengikut Yesus itu tidak nyaman. Mengikut Yesus itu penuh dengan penderitaan. Mengikut Yesus itu banyak beban. Harus memikul salib. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pemahaman yang keliru, yang patut diluruskan dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus telah melakukan pekerjaan penyelamatan, di mana Ia menderita. Jadi karya penyelamatan yang harus Ia kerjakan, Ia melewati salib. Itu adalah konsekuensi dalam Ia menjalankan tugasnya. Tetapi bukan itu yang menjadi utama, melainkan ketaatannya dalam menjalankan tugasnya. Bahwa Ia melakukan itu taat kepada Sang Bapa yang mengutusnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi mengikut Yesus bukanlah sebuah hal di mana kita mengalami penderitaan. Karena penderitaan itu sendiri telah ditanggung oleh Yesus itu sendiri. Kuk yang Ia pasang itu enak. Karena Ia yang sudah melakukannya bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Jemaat Tuhan yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, ajakan Yesus dalam nas kita ini mengikut Dia. Ada 3 hal. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu adalah yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana Yesus, Ia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Artinya Ia tidak menganggap bahwa Ia sebagai Tuhan yang hadir di dunia, menyatakan diri sebagai manusia, tetapi tetap mempertahankan dirinya sebagai manusia. Ia tidak menganggap dirinya sebagai Tuhan di situ, tetapi sebagai manusia, sebagai hamba yang mau melakukan tugasnya dengan setia. Nah, ini yang menyangkal diri. Sama kita sebagai pengikut Yesus, kita juga menyadari bahwa kita manusia, beroleh anugerah, beroleh kasih kemurahan Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat gagahnya kita, tetapi hanya kemurahan Tuhan saja. Kalau kita menganggap bahwa itu adalah kemurahan Tuhan, maka sebagai manusia secara sadar kita menjalani kehidupan kita dengan baik dan
melakukan seturut dengan kehendak Dia di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menyangkal diri. Kemudian poin yang kedua dalam mengikut Yesus adalah memikul salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang mengatakan, Bu Pendeta, saya sudah pikul salib. Dalam kehidupan keluarga saya banyak masalah. Anak-anak tinggal di tempat mereka masing-masing. Dan mereka juga banyak masalah dan mengatakan kepada saya, meminta supaya saya menyelesaikan masalah mereka. Saya tidak mampu, Bu Pendeta. Ini salib yang terus saya pikul. Manakala saat ini saya juga kena kanker. Inilah salib yang saya pikul. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita hadapi di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini? Penderitaan menjadi bagian hidup kita manusia, dan itu karena dosa. Keliru kalau kita memahami bahwa ada masalah dalam hidup kita lalu kita katakan itu salib. Ketika kita sakit kita katakan itu salib. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, yang dimaksud dengan salib adalah di mana Yesus memilih jalan itu dengan rela, menderita, dan itu untuk keselamatan umat manusia. Apakah penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita itu mendatangkan berkat bagi orang lain? Tidak, bukan? Apakah penderitaan yang kita alami dengan sadar dan rela kita menjalaninya? Tidak, bukan? Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang mau menderita dengan secara sadar. Ataupun ia mau kena sakit kanker dengan sadar. Tidak ada. Betul saja kita mengalami penderitaan. Dan itu karena bagian kehidupan kita. Tetapi itu bukan salib, Bapak Ibu Saudara. Memikul salib yang kita pikul dalam kita jalani kehidupan telah dipikul oleh Yesus. Ia telah menanggung semuanya itu. Karena itu ia katakan, kuk, yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi pemahaman tentang salib di dalam Alkitab inilah yang sesungguhnya. Jadi bukan salib itu menderita, bukan salib itu banyak masalah. Bapak Ibu Saudara, kita menjalani kehidupan kita dengan taat, dengan kerelaan. Karena ia tentunya yang akan menolong kita ketika kita harus menghadapi penderitaan. Ketika sepanjang kita mengikut dia, kita harus menderita. Tetapi ia akan menolong kita. Ia tidak akan membiarkan kita. Nah, ini salib yang dimaksud. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga ini kerap kali kita keliru. Mengikut dia artinya kita meneladani dari apa yang telah ia lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Ia yang menyatakan kasihnya bagi semua orang. Nah, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita, mengikut dia. Jadi terkadang Bapak Ibu Saudara, kita yang minta Tuhan mengikut kita. Contohnya dalam doa. Tuhan, kabulkanlah
Berkatilah usaha, beri kecukupan, dan lain sebagainya. Kita minta Tuhan yang mengikut apa mau kita. Bukan kita yang mengikut apa kata Tuhan. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita untuk meminta, karena kita telah menjalani hidup kita mengikut Dia. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mengikut Dia? Sehingga ketika kita menyampaikan seruan kita, Ia berkenan. Biarlah melewati firman Tuhan ini, membekali kehidupan kita, yang kita jalani, agar kehidupan yang kita jalani mengikut Dia, karena mengikut Dia adalah pilihan yang tepat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang kekasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas sabda firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Di dalam kami beribadah pada minggu ini. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, agar berakar, bertumbuh seraya berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkenanlah Engkau atas kami, memberkati kami yang menerima firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan seruan kami, seizin Tuhan, bagi bangsa negara kami. Berkatilah ya Tuhan, karena apa yang diberkati oleh Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Bangsa negara kami dalam damai dan sejahtera. Berkati pemimpin-pemimpin kami, agar dapat memimpin bangsa negara kami dengan adil dan bijaksana. Mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. Tuhan yang memberkati. Dengan demikian keadaan bangsa negara kami damai dan sejahtera. Masyarakat Indonesia pun mengalami damai sejahtera. Kami percaya roh hikmat takut akan Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi pemimpin kami, sehingga mereka adil dan bijaksana dalam memimpin bangsa negara kami ini, bahkan dalam mengatasi pandemi COVID-19 agar cepat terhenti. Ya Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu, umat Tuhan, mulai dari tingkat jemaat, khususnya jemaat GKE Bumi Palangka, lingkungan pelayanan 1 dan 2 Gereja Bethesda, Gereja Grafirat, Gereja Hapakat, Gereja Kalawa. Tuhan yang memberkati. Berkati tingkat resort, sinode, agar gereja Kalimantan Evangelis dapat menjadi sarana kesaksian untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik pendeta, penatua, diakon, guru-guru sekolah minggu, siapapun yang terlibat dalam pelayanan, bahkan umat Tuhan yang memberi persembahan, agar gereja-Mu dapat bersaksi, bersekutu, dan melayani. Ya Tuhan, kami menyerahkan saudara kami yang lanjut usia, berkati mereka pada masa usia lanjut, beri kesehatan, kekuatan, agar menikmati sukacita dalam kehidupan mereka, bersama orang-orang yang mereka kasihi, anak-anak, menantu, cucu, Tuhan yang memberkati. Kami menyerahkan saudara kami yang berulang tahun kelahiran dalam minggu ini, Tuhan memberkati. Demikian juga tambahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka,
agar sukacita tambah sukacita mereka alami dalam kehidupan mereka, dan mereka terus memuliakan Tuhan. Bagi keluarga yang berbahagia, diberkati pernikahan mereka, Tuhan berkenan atas ucapan syukur yang mereka naikkan di hadapan-Mu. Karena Engkau Tuhan sebagai dasar di dalam mereka membangun kehidupan rumah tangga mereka untuk meraih kebahagiaan. Tuhan berkati. Kami menyerahkan anak-anak dalam pertumbuhan. Tuhan berkatilah masa pertumbuhan mereka menjadi anak yang kelak berhasil, besar, dewasa di masa yang akan datang, dan menjadi sarana kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi anak-anak dalam pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, apabila mereka harus belajar di rumah masing-masing, Tuhan memberikan hikmat akal budi, kemampuan dalam mereka memperoleh pengetahuan. Mereka belajar dengan tekun, mereka menjadi anak yang kreatif di dalam pendidikan mereka, sehingga mereka akan meraih keberhasilan kesuksesan untuk masa yang akan datang. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan diberkati. Diberkati pula saudara kami yang janda duda anak yatim piatu, agar mereka menjalani kehidupan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Inilah Tuhan seruan kami, Engkau berkenan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, dimohon berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur. Adapun pengantar persembahan syukur diambil dari Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Yang begini bunyinya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang kami berikan nantinya kepadamu. Tolonglah dan pimpinlah mereka yang mengelolanya agar dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kasih dan keadilan supaya nama-Mu dimuliakan. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian Spelsong 1 nomor 29, Betapa Hatiku.
sampai persembahan selesai diedarkan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, dimohon kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah dan menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya.
Untuk mensupport channel kami, tekan subscribe, follow juga media sosial kami di Facebook dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.